illegal fishing yang gunakan peralatan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Apa ancaman sesungguhnya dari pelaku illegal fishing ini terhadap ekosistem di dalam perairan Komodo ini gitu? Ya, ini memang saya pikir ini cerita lama ya, dan panjang, dan saya tidak tahu kapan berakhir ya. Karena berapa belasan tahun lalu kan pernah kejadian begitu. Pertama kan begini, pertanyaan ini sesungguhnya kan harusnya dijawab oleh orang-orang BTNK. Ya, selaku pengelola. Artinya kan begini, setiap diver kita kan bayar cukup mahal Iya. ke dalam sana. Lalu pengawasan mereka seperti apa? Itu satu hal dulu. Lalu hal yang kedua, karena kebetulan nelayannya, bukan orang Manggarai Barat kan gitu. Tapi pernah kejadian nelayan kita yang bom, yang ditangkap. Nah, di sisi itu juga sebenarnya gini, pemerintah harusnya buka mata juga. Buka mata. Jadi kan caranya kan tidak dengan menangkap nelayan dan memenjarakan mereka. Gitu. Menurut saya kan itu bukan solusi. Gitu. Tapi solusinya kan ini kan kalau diberi pertanyaan kepada nelayan, mau dipenjara atau mau mati, pasti orang memilihnya mau dipenjara. Kan begitu. Kan orang butuh hidup. Betul. Saya tidak sedang berposisi membela nelayan yang melanggar ya. Maksudnya begini, solusi yang adil buat semua menurut saya itu bagaimana memikirkan nasib nelayan ini. Salah satu contoh praktek Pak, sederhana saja misalnya begini. Dulu kita pernah melakukan program itu Pak Luis. Jadi merubah para penyelam nelayan ini, penyelam yang mengambil sesuatu di laut ini dirubah menjadi seorang penyelam rekreasional. Akhirnya jadi pemandu. Jadi dive guide. Selain sudah ekonominya diperbaiki, arah dan cara pikirnya, mindsetnya sudah berubah. Tadinya dia lihat tripang, ngiler dia nangkap. Kali ini dia hanya pikir, wow, bagus ya, cantik. Hanya lihat warna. Besok dia datang masih ada di sana objeknya. Karena saya pernah bercerita juga Kakak dengan beberapa nelayan bahwa dulunya kalau mereka melaut itu nangkap ikan dengan pengorbanan yang cukup dan itu mendapat uang. Sekarang mereka hanya menunjukkan ikan dan bunga koral, mereka dapat uang begitu. Iya kan? Besok ikan yang sama ditunjuk lagi, uang lagi. Begitu. Nah ini kan butuh dididik lah mereka menurut saya. Dan disinilah negara dibutuhkan hadir, pemerintah dalam hal ini. Karena kami pernah melakukan itu. Dulu saya orang pertama yang pernah bikin proposal dan puji Tuhan waktu itu dijawab oleh Yayasan Komodo kita. Akhirnya kita sempat melatih ada 16 orang. Luar biasa ya. Itu waktu itu anak orang dalam Komodo, Rinca. Gitu. Dan alhasil dari 20 orang sih sebenarnya awal, 16 yang sukses. Gitu. Luar biasa sekali. Wah, ini tentunya salah satu dedikasi kita bagaimana kita mengangkat ya putra-putra pribumi ini menjadi pelaku juga Kakak ya, sehingga tidak semakin banyak orang yang berprofesi sebagai nelayan. Bukan berarti kita sedang mengeliminasi profesi nelayan, tidak. Tidak. Tetapi kita butuh ikan. Gitu. Iya, tetapi bagaimanapun kita juga harus melibatkan mereka sebagai pemandu dalam kegiatan. Yang begini Pak Luis. Jadi pertama kan begini, kita ambil orang nelayan untuk jadi pemandu dive rekreasional ini bukan semata-mata merubah dia punya mata pencarian untuk mengurangi tingkat pelanggaran, tapi nanti dia akan ada di kampungnya masing-masing. Nah, pengaruhnya dia ini kan sangat betul. Berdampak kepada tetangga, kepada sesama pemuda bahwa waduh, kasihan ya koral, kasihan ya. Dari tadinya dibilang, wow, beruntung ya. Kali ini mereka bisa bilang, wih kasihan ya koralnya. Gitu. Ada pengaruh lah. Oke. Nah, kalau seandainya dari kisah kemarin, penangkapan ikan ilegal, itu kan nelayan yang di media disampaikan bahwa mereka ini dari luar daerah. Dari Bima ya, kalau tidak salah. Apa destruksi yang Kakak amati sebagai pemandu wisata selam dari kegiatan illegal fishing ini? Terumbu karang pasti hancur. Terumbu karang salah satunya. Iya. Nah ikan juga karena ikan ini kan boleh aja waktu bom dia kabur lari, tapi besok kan tidak akan mungkin kembali karena rumahnya sudah tidak ada. Artinya dengan menggunakan penangkapan ikan yang tadi medianya adalah dynamite ya, itu akan mengeliminasi secara permanen ya. Permanen. Dan butuh waktu ratusan tahun lagi untuk bisa tumbuh. Iya. Itu penumbuhannya seperti apa koral ini kan? Wih, lama. Saya memang tidak ahlinya dalam bidang, tapi at least kita amati kan yang kita 20 tahun lalu lihat mati sampai hari ini kan belum mulai ada tanda-tanda ini kan gitu. Mau tumbuh. Makanya tadi mesti ada program itulah, program semacam transplantasi itu. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan sekarang begitu ya. Tapi mungkin tidak ke semua spot lah, tapi ada satu yang memang harus dilindungi supaya tidak diganggu dulu. Karena saya pikir udahlah kalau bicara Taman Nasional Komodo pelanggaran itu
saya harus dengan minta maaf mengatakan ya ini kelemahannya di BTNK. Pengawasannya di mana sih? Kan ini kan cerita lama. Iya, iya, iya. Cerita lama. Betul. Kalau untuk masyarakat di Manggarai Barat itu tadi saya tawarkan bahwa ya udahlah kita pelan-pelan angkat nelayan punya nasib dari mengambil sesuatu ya jadi melihat aja jadi uang. Iya. Tapi yang dari luar ini kan kenapa masih bisa bolos? Gitu. Nah, apakah masih kurang peralatan untuk memantau uangnya kemana aja ini? Iya, iya. Gitu kan begitu. Iya, iya. Nah, untuk intervensi pembangunan lain aja ratusan miliar bisa turun di Manggarai Barat ini. Kenapa untuk sesuatu yang berharga itu di bawah air itu? Untuk konservasi itu tidak. Konservasi. Padahal dari konservasi itu telah mendatangkan devisa untuk negara yang sangat tinggi sangat sekali. tinggi. Dari tahun 2000 kemarin hingga tahun 2021, apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh teman-teman yang otoritas pengelola kawasan perairan internasional Komodo ini terhadap perairan ini? Dalam hal ini, tadi menarik yang disampaikan bahwa ternyata kisah seperti ini adalah lagu lama gitu ya. Hal yang terjadi sejak dahulu kala dan sampai hari ini masih terjadi pengeboman ikan begitu. Nah, adakah yang Kakak Sten lihat bahwa sesuatu yang diapresiasi dari TNK ini soal GERD atau perlindungan terhadap perairan Komodo? Ya, saya hampir kesulitan ya menemukan kata yang tepat untuk itu. Karena begini, dulu saya teringat sekali pernah ikut rapat di BTNK. Jadi laporan prestasi BTNK itu kan mereka berhasil menangkap nelayan berapa orang dalam setahun. Nah, saya berpikirnya justru terbalik. Ini kegagalan pemerintah kalau masih bisa menangkap nelayannya karena melanggar. Ya, itu karena nelayannya kan lapar ya. Satu, yang kedua, mestinya tidak terjadi penangkapan. Mesti kan pencegahan preventif ini kan yang lebih ini. Jangan sampai karangnya mati dulu baru kita nangkap orangnya di penjara. Orang sudah sengsara, karang juga sudah mati. Ini kan juga tidak cara pikir yang tidak konstruktif menurut saya. Tapi bahwa banyak hal yang perlu diapresiasi, yes, otomatis lah pasti ada. Tetapi mari sekali lagi berpikir ini agak ekstrim sedikit. Selama ini kan kita berpikir, contoh misalnya carrying capacity, itu kan langkah-langkah yang dilakukan oleh BTNK selama ini. Tetapi kan ya kan tidak satu alasan, itu kan bukan alasan tunggal tingkat kerusakan di bawah. Seperti saya bilang tadi.